Bayangkan, dunia tanpa berita pagi, tanpa tayangan favorit setiap malam, atau tanpa siaran langsung saat momen penting terjadi. Terasa sunyi bukan? Industri penyiaran telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari mengisi ruang keluarga, layar ponsel, dan pikiran kita sejak bangun tidur hingga tidur kembali. Dari siaran radio pertama yang menggema di udara pada awal abad ke-20 hingga revolusi televisi yang menyatukan jutaan mata pada satu layar, industri penyiaran terus berkembang mengikuti zaman. Kini, di era digital, penyiaran melintasi batas-batas konvensional dengan mengalir melalui internet, menjangkau pemirsa lintas benua hanya dengan satu klik. Tapi, di balik layar, ada tantangan besar yang sedang dihadapi oleh industri penyiaran, yaitu keberlanjutan. Keberlanjutan dalam industri penyiaran ini mencakup 3 aspek utama. Yang pertama adalah lingkungan, tentang bagaimana industri ini mengurangi jejak karbon dari produksi konten. Yang kedua itu sosial, tentang peran media dalam membentuk opini publik, menyuarakan gerakan zero emission, dan mendidik masyarakat untuk lebih memerhatikan lingkungan sekitar. Yang ketiga ini ekonomi, tentang cara industri penyiaran menciptakan lapangan kerja tanpa merusak lingkungan dan ekosistem. Pernahkah kalian terpikir jika industri penyiaran merupakan salah satu industri penyumbang emisi karbon terbanyak sepanjang tahun? On the topic of sustainability within the film and TV industry, I went to industry events and interviewed over 30 industry professionals, from CEOs to production assistants, to better understand the scale of the problem and the possibilities for change. What I found is staggering. Film and TV industry is known for its creativity, its cultural influence, and its innovation, but it's also hiding an inconvenient truth, that the environmental cost of bringing these stories to life is monumental. The production of movies is not very environmentally friendly. Let's take a look what is going on behind the camera. Interestingly, films can be compared to processed food in a sense that they look good and give us joy, but we have no idea how they were made or if there were any harmful ingredients in the production process. When I started to work in the film industry, I realized it's not as glamorous as we may expect. Films leave a big mess behind sometimes in terms of waste and carbon emissions. Perlu diketahui jika industri televisi dalam membuat konten untuk ditayangkan pada setiap harinya meninggalkan banyak sekali jejak karbon yang tanpa kita sadari telah mencapai angka yang fantastis. Melansir dari artikel pada laman TV Tech, pada setiap jam tayangan televisi yang diproduksi menghasilkan jejak karbon sebesar 9,2 ton yang kira-kira setara dengan konsumsi energi tahunan 2 rumah tangga. Angka yang mengejutkan ini adalah rata-rata di semua genre kecuali drama atau sinetron yang meninggalkan jejak karbon 4 kali lebih tinggi, yaitu sekitar 36 ton. This is what 1 ton of CO2 looks like. Each ton emitted, regardless of location, is responsible for 3 square meters of melting summer Arctic sea ice. On an average day of production, like the one I was on in New York City, 33 metric tons of CO2 are released. That's 3 times the annual emissions of you or me or Spider-Man. Every day. Over the course of production, that's over 3,000 tons of CO2, or 1.5 football fields of lost ice. According to a study by the Max Planck Institute for Meteorology in Hamburg, for 1 ton of carbon dioxide, which is emitted somewhere on the planet, 3 square meters of Arctic summer sea ice disappear. In other words, for every single film production,
a couple of soccer fields of Arctic ice are melting. Sebenarnya apa aja sih yang membuat jejak karbon industri penyiaran mencapai angka yang fantastis? Dilansir dari The Albert atau Organisasi Industri Layar Terkemuka untuk Keberlanjutan Lingkungan, berikut adalah 3 alasan mengapa industri penyiaran menjadi penyumbang jejak karbon yang signifikan. Alasan yang pertama adalah perjalanan dan transportasi. Pada acara seperti penayangan berita yang seringkali meliput dari lokasi yang berpindah-pindah, tentunya akan menghasilkan jejak karbon yang banyak. Perpindahan kru dan alat-alat untuk meliput membutuhkan banyak kendaraan bermotor hingga pesawat untuk menjangkau lokasi yang diliput. Sedangkan kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar di sektor transportasi. Mobil berbahan bakar bensin menyumbang sebesar 125 hingga 170 gram karbon dioksida ekuivalen per kilometer. Penyumbang emisi terbesar di sektor transportasi lainnya adalah pesawat. Secara rata-rata, pesawat komersil memiliki intensitas emisi 128 gram karbon dioksida ekuivalen per kilometer penerbangan. Hal ini membuat industri televisi menjadi industri yang tidak ramah lingkungan. Alasan yang kedua adalah akomodasi. Dalam menunjang kualitas penyiaran yang baik, acara atau segmen pada televisi didukung oleh studio yang di dalamnya ada banyak sekali properti pendukung. Properti pendukung ini seringkali merupakan barang sekali pakai yang tidak ramah lingkungan. Contohnya pada acara sitkom yang pada setiap episodenya menggunakan tema yang berbeda-beda dan membutuhkan banyak sekali properti untuk membuat tema yang diinginkan itu hidup. Properti pendukungnya sering ditemui berupa styrofoam yang dibentuk sedemikian rupa untuk menyerupai benda aslinya. Memang, styrofoam dalam sisi budget lebih efisien, namun apakah dari sisi ramah lingkungan juga efisien? Tentu saja tidak. Styrofoam yang sudah dibentuk tidak bisa dikembalikan seperti semula atau berujung menjadi limbah. Lihat, hancur. Patahin. Oke. Selain itu, jika syuting tidak dilakukan dalam studio atau pada outdoor, contohnya pada liputan berita breaking news, diperlukan pemasok listrik untuk dapat mengoperasikan alat-alat elektronik dan menghubungkannya pada studio utama. Stasiun televisi umumnya menggunakan pemasok listrik berbahan bakar diesel penghasil gas rumah kaca yang tidak ramah lingkungan. Alasan yang ketiga adalah konsumsi. Perlu diketahui jika stasiun televisi memiliki banyak sekali pegawai. Bayangkan jika masing-masing pegawai diberikan fasilitas air mineral dalam kemasan atau makanan ringan berkemasan, akan ada berapa banyak limbah plastik yang dihasilkan oleh stasiun televisi dalam 1 tahun? Bisa mencapai angka ratusan kilogram limbah plastik. Selanjutnya, jika pegawai pada stasiun televisi tersebut juga diberikan fasilitas makanan berat atau catering, kemudian sisa makanan tidak disumbangkan atau diolah dengan baik, maka sisa makanan tersebut akan menjadi limbah yang tidak ramah lingkungan. Since there are multiple factors that create a lot of carbon emissions, what create all the carbon emissions in film production? The energy supply. If generators are used and powered by dirty diesel, that is polluting the air. Transportation of cast and crew members, as well as equipment by airplane and
cars. Waste from set decoration, catering, costumes. Permasalahan keberlanjutan di industri penyiaran adalah masalah yang perlu diatasi bersama. Karena industri penyiaran yang ramah lingkungan dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan solusi konkret untuk mengubah industri penyiaran menjadi industri yang lebih ramah lingkungan. Berikut adalah 4 solusi yang dapat dilakukan oleh industri penyiaran. Solusi yang pertama adalah circular thinking atau pemikiran melingkar. Contoh pemikiran melingkar adalah mendaur ulang properti dan kostum dari segmen televisi lain, serta menyumbangkan makanan sisa dari proses syuting, sehingga selain mewujudkan industri yang ramah lingkungan, tapi juga menghemat biaya produksi. Yang kedua adalah studio inovatif, yaitu studio yang menggunakan panel surya sebagai sumber energi, ditambah menggunakan lampu LED yang hemat energi. Serta untuk penulisan naskah mulai meninggalkan kertas dan beralih ke sistem naskah digital. Solusi yang ketiga yaitu teknologi baru. Dengan cloud broadcasting, yaitu proses penyiaran atau broadcasting yang memanfaatkan teknologi cloud computing, yang berarti konten yang akan disiarkan seperti video atau audio disimpan dan diproses di server cloud, kemudian disalurkan ke berbagai perangkat pengguna melalui internet. Jadi tidak menggunakan server fisik yang boros energi. Digitalisasi memungkinkan distribusi konten yang lebih luas dan murah tanpa harus mencetak dan mengirim fisik. Dampaknya, lebih sedikit jejak karbon yang ditinggalkan. Solusi yang keempat adalah remote production. Remote production atau produksi jarak jauh berarti tim produksi seperti produser, editor, dan operator dapat bekerja secara bersama-sama dari berbagai tempat menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dan mengontrol proses produksi. Jadi, kru dapat bekerja dari mana saja tanpa harus bepergian jauh sehingga dapat menghemat energi, waktu, dan biaya. Jadi, industri mana aja sih yang sudah menerapkan gerakan mengurangi emisi karbon? Yang pertama ada BBC atau British Broadcasting Corporation. BBC memelopori alat bernama Albert yang digunakan untuk menghitung jejak karbon dalam produksi konten. BBC juga menargetkan net zero karbon pada tahun 2030. Kemudian BBC mulai mengurangi penggunaan kertas. Hampir semua naskah dan rundown diubah ke bentuk digital. Serta BBC mewujudkan studio hemat energi dengan menggunakan LED dan sistem pendingin hemat energi. Contoh yang kedua adalah Netflix. Netflix sudah menargetkan net zero karbon pada tahun 2022 lewat pendekatan reduce, retain, dan remove. Kemudian Netflix juga memproduksi serial dan film tentang prinsip sustainable production. Netflix juga merilis laporan transparan tentang emisi setiap tahun. Yang ketiga adalah Metro TV. Metro TV menggunakan digitalisasi naskah dan rundown untuk mengurangi penggunaan kertas. Kantornya di Kedoya mulai menerapkan pengelolaan limbah elektronik yang baik. Kemudian beberapa produksi menggunakan sistem remote editing dan cloud computing yang hemat energi dan ramah lingkungan. Penyiaran bukan hanya soal alat dan studio, tapi juga soal pesan yang disampaikan. Lewat konten, penyiaran dapat membentuk pola pikir masyarakat. Banyak program TV, film dokumenter, hingga kanal YouTube yang mengangkat tema lingkungan, perubahan iklim, dan gaya hidup berkelanjutan. Anak-anak belajar mendaur ulang dari acara TV. Orang dewasa terinspirasi hidup minim limbah dari konten digital. Industri penyiaran punya peran besar untuk membentuk opini publik. Dan dengan pendekatan yang tepat, siaran bisa menjadi penggerak perubahan sosial. Keberlanjutan dalam industri penyiaran adalah jalan yang panjang. Tapi, langkah-langkah kecil telah dimulai. Dengan inovasi teknologi,
kesadaran ekologi, dan komitmen dari seluruh ekosistem penyiaran, masa depan penyiaran bisa lebih hijau. Sebagai penonton, kita pun punya peran. Dengan mendukung konten yang ramah lingkungan, memilih platform yang bertanggung jawab, dan menyuarakan pentingnya keberlanjutan, kita menjadi bagian dari solusi. Karena siaran yang baik bukan hanya menyampaikan pesan saja, tapi juga menjaga bumi untuk generasi mendatang.